Teens, balik lagi bareng aku Stephanie Liwang di acara kesayangan kita, Lip Teen, Life and Psychology of Teenager. Seperti biasa nih, aku mau infoin dulu kalau syuting Lip Teen, semua kru, host, narasumber sudah mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Dan buat para teens di rumah, jangan lupa ya untuk juga menerapkan protokol kesehatan, khususnya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Seperti biasa, di episode Lip Teen kita akan membahas tema seputar psikologi remaja. Kalau di episode sebelumnya kita udah bahas tentang pendidikan dan juga keluarga, kira-kira di episode kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Daripada penasaran, yuk kita lihat video berikut ini yang akan membahas tentang apa yang dirasakan oleh para teens. 'Cause your feelings are valid. Hai, kamu lagi ngapain? Happy anniversary juga ya. Kamu suka nggak hadiahnya? Yaudah ya, kalau kayak gitu aku udah dulu ya. Bye-bye. Halo, kenapa Sam? Tan, kamu kapan pulang? Nggak sih, jangan nanyain aku pulangnya kapan terus. Aku juga mau. Lu udah tanya nggak seharian ini? Enggak, mana sih dia? Kemana ya? Padahal kayak gue udah bilang dari tadi suruh datang ke sini. Gue juga udah chat dia sih, tapi nggak dibalas-balas. Lah, Tan? Oh iya, halo Tan. Kenapa kayak gitu mukanya? Kenapa? Salah Sam. Sam, kenapa? Dia tuh ajakin gue ketemuan lagi, tapi kan lagi pandemi. Dia ngajakin lagi? Aduh, terus ribut terus nih jadinya. Iya, dia balas chatnya jadi males gitu sama gue. Aduh, hati-hati loh Tan. Kemarin gue baca di risetdating.com, katanya tuh banyak banget yang jadi download dating apps sejak pandemi. Lu mau tau gak kenapa? Kenapa? Karena tingkat putus cinta orang tuh jadi bertambah 35%. Astaga. Terus gue harus gimana dong? Apalagi lu lagi LDR gak sih? Terus kayak serem banget. Lu mesti hati-hati deh kayaknya. Setelah menonton video tadi, pastinya teens udah bisa nebak ya, kalau di episode kali ini kita akan membahas tentang hubungan percintaan. Kan kita tahu kalau lagi pandemi kayak gini, kita harus menerapkan protokol kesehatan 3M ya, salah satunya menjaga jarak. Tapi gimana kalau ternyata jarak itu
ada di antara hubungan kamu dengan doi. Aduh, ngebayanginnya aja kayak nggak sanggup gitu ya. Tapi tenang aja, hari ini aku akan ajak satu orang yang akan sharing-sharing karena dia lagi ngejalanin LDR Pandemi Edition. Langsung aja kita sambut, ini dia Kinari. Halo Kinari, apa kabar? Duduk. Kinari, dengar-dengar kamu lagi menjalani LDR Pandemi Edition ya? Iya sih Kak, bener banget. Boleh nggak diceritain gimana hubungan LDR kamu itu? Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku tuh LDR itu karena beda kampus gitu sih Kak. Cowok aku di Bandung dan aku di Jakarta kan. Gitu, jadi emang dari awal aku udah kuliah 2 tahun, jadi aku udah 2 tahun LDR gitu sih Kak. Oh, berarti emang LDR-nya bukan hanya pas pandemi aja ya, tapi bahkan sebelum itu juga Iya, di LDR? Sebelum pandemi. Oh, tapi emang awalnya itu kamu bisa LDR atau nggak bisa nih? Kamu dengan cowok kamu emang bisa menjalani hubungan jarak jauh atau sebenarnya awalnya kayak ragu-ragu gitu? Sebenarnya kalau dari awal sih aku ragu-ragu sih Kak. Mungkin dia juga ragu-ragu. Jadi kan awalnya kayak aku emang udah ngincer UMN itu dari kelas 10 kan. Aku emang kayak ragu, berarti kayak gitu harus LDR dong, gitu. Dia juga yang kayak sempet, ya nanti jauh dong, susah ketemu, gitu-gitu kan. Cuman kalau aku pikir-pikir, ya udahlah, nanti kan masih bisa ketemu, bisa aku ke Bandung, bisa dia ke Jakarta, gitu. Jadi, ya awalnya ragu, tapi oke aja sih. Gitu. Berarti sampai sekarang masih tetap bertahan ya? Iya Aduh, dong. so sweet banget. Kira-kira ada nggak nih perbedaan yang kamu rasakan? Kan kamu LDR-nya bukan cuma pas COVID doang ya? Iya. Sebelum COVID dan setelah COVID tuh bedanya apa sih LDR? Kerasa banget sih Kak bedanya, soalnya kan kalau sebelum LDR tuh gampang banget ya ketemu, kayak misalnya walaupun ada jarak tapi nggak ada tantangan gitu loh, kita bisa aku bisa ke Bandung, dia bisa ke Jakarta gitu. Cuman karena pandemi ini keluarga aku juga termasuk keluarga yang parnoan gitu sih Kak sama COVID ini, apalagi orang tua aku sendiri ada penyakit bawaan, jadi kayak bener-bener ngejaga banget biar nggak kena COVID ini kan. Jadi kayak selama ini aja aku sampai nggak ketemu setahun nggak ketemu dia gitu. Oh, jadi kamu emang benar-benar menerapkan protokol kesehatan ya? Iya. Menjaga jarak, bahkan dalam hubungan juga? Iya, betul. Nah, tapi dari kamu sendiri nih, apa sih tantangan yang kamu hadapi ketika harus menjalani LDR sama pacar kamu? Waktu kalau tantangan ya, jadi tuh aku cerita dikit nih Kak. Jadi waktu itu tuh aku tuh udah sempat beli tiket nih ke Bandung itu bulan Mei. Karena kan itu lagi Idul Adha ya, lagi libur Lebaran kan. Nah, aku tuh udah beli tiket jauh-jauh hari itu dari sebelum pandemi emang gitu. Nah, tiba-tiba di situ tuh lagi yang panas-panasnya corona kan, lagi yang happening banget. Semua juga ditutup, kereta-kereta ditutup. Jadi aku nggak jadi pulang. Sempet di situ sempet sedih sih. Cuman aku mikir kayak ya udahlah, emang lagi susah juga kan. Udah gitu dia juga sempet, oh ya udah nggak apa-apa gitu daripada kenapa-napa gitu. Nah, udah gitu di bulan Juni itu aku tuh udah mau ke Bandung lagi. Mau ke Bandung, soalnya kan bulan Juni itu udah yang dibuka kan PSBB-nya, maksudnya udah dilonggarin gitu kan, udah bisa ke Jakarta, cuman harus menerapkan protokol gitu. Nah, cuman ternyata tiba-tiba itu orang tua aku tuh terkena dampak dari yang PHK gitu sih Kak. Jadi kebetulan keuangan aku juga jadi menurun. Nah, udah gitu dari situ jadi aku nggak jadi pulang. Udah gitu orang tua aku juga kayak udahlah nanti dulu gitu sih. Tantangannya jadi gagal pulang gitu Kak. Iya sih, emang lagi pandemi kayak gini situasinya jadi nggak pasti ya? Jadi nggak pasti. Benar-benar. Tapi kalau dari kamu sendiri, apakah LDR ini sempat mempengaruhi kondisi psikologis kamu? Apa yang kamu rasakan? Nah, sempet banget sih Kak, soalnya kan waktu yang gagal pulang itu kan aku kayak pede banget tuh, aku pede banget karena udah bisa ke Bandung gitu. Karena kan Juni apa sih alasannya, kayak nggak mungkin lah aku nggak bisa pulang gitu. Aku udah kayak ngomong juga aku bisa nih pulang Juni gitu udah izin, udah segala macam gitu, tadinya dibolehin. Nah, cuman tiba-tiba aku gagal pulang karena nggak jadi dibolehin karena ya tadi krisis ekonomi. Udah gitu orang tua aku ada penyakit bawaan, jadi gagal pulang, jadi bawa ke beban diri sendiri gitu sih Kak. Jadi aku kayak aduh nggak enak ke doi, tapi aku juga nggak bisa maksa kan ke orang tua aku gitu supaya aku bisa pulang gitu. Nah, waktu itu aku kan emang ada penyakit mah gitu. Nah, di situ tuh sempet kambuh, jadi kayak aku tuh sempet nangis lah pasti kan, nangis tuh gitu. Aku sempet muntah-muntah juga, soalnya kan ke bawah stres gitu, asam lambung aku juga jadi naik gitu sih.
stresnya di situ. Stresnya di situ ya. Tapi kan lagi pandemi kayak gini juga pasti dia juga ini ya ngerasa apa ya? Kayak aduh udah janji tapi malah nggak jadi kan datangnya. Sempat nggak sih ada menyebut kata-kata terlarang kayak putus gitu? Kalau selama ini sih nggak pernah sebut kata putus sih, cuman paling kayak kata-kata paling, aduh aku udah capek nih gitu. Nah kayak gitu-gitu, aku capek, udah capek nunggu, udah gitu kayak kapan pulang gitu-gitu. Dia juga jadi kayak terus-terus kan kayak kapan nanti pulang, ini kan udah bisa gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu aku tapi nggak bisa maksa juga kan ke orang tua, apalagi ke tante kan aku nginep di rumah tante kan kalau di Jakarta. Harus dari kebijakan merekanya juga dong gitu. Nah di situ sih. Kalau udah kayak gitu biasanya kamu sama pasangan kamu bagaimana menghadapinya? Biasanya sih karena mungkin aku merasa ini kan emang salah aku, maksudnya salah di aku kan, aku nggak bisa pulangnya gitu. Jadi aku yang berusaha nenangin lah istilahnya, nenangin dianya gitu. Jadi kayak iya sabar ya nanti pasti pulang kok, udah gitu aku yang kayak berusaha apa ya, tetap ada di sisi dia walaupun aku nggak di situ. Gitu. So sweet banget ya. Duh, Ya, gitu. aku jadi sampai ke bawah hati gitu ya dengar cerita kamu. Tapi tahan dulu karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah, buat para teens jangan lupa setelah ini akan ada sesuatu yang menarik karena kita akan membahas tentang gimana sih cara menjalani hubungan LDR seperti Kinari ini. So, stay tune terus. Rutinitas pagi gue itu sederhana, lari dari kenyataan, maksudnya lari pagi. Terus sambil lari pagi, biasanya gue suka banget dengerin musik. Sayangnya, musik yang gue dengerin tuh selalu aja gak tepat. Kayak gini nih contohnya. Lihat nih, gue lagi galau aja lagunya masih gak tepat. Aduh, makin kesel deh. Udah gitu, iklan mulu. Spotify Premium memberikan skip tak terbatas, membebaskan kamu Kayak memilih sekarang lagu ini nih, sesuai dengan lama-lama suasana hati. akrab gue sama mbaknya. Setiap gue lagi mau kerjain kerjaan dan pengen muter lagu, selalu aja ngaco. Sampai akhirnya gue ketemu nih, ada orang yang kayaknya enjoy banget dengerin musik. Kok bisa sih dia begitu di depan gue yang selalu bete kalau denger musik? Bilang bos, hai. Kok lo bisa sih dengerin lagu gak ada batas kayak gitu? Iya dong, gua kan pakai Spotify Premium. Jadi, lu bisa dengerin lagu sesuai keinginan lu. Karena lu bisa save lagu-lagu yang lu mau, terus bisa dengerin tanpa buang kuota. Cara daftarnya gampang banget. Tinggal klik premium di bagian ujung kanan bawah, lalu tinggal pilih deh paket yang kamu mau. Spotify itu bukan hubungan, jadi kamu nggak harus komitmen buat pakai Spotify selama-lamanya. Tentukan sendiri mau berlangganan berapa lama, sebulan, 3 bulan, setahun, bahkan yang cuma sehari pun juga ada loh. Ajarin dong kayak gimana caranya. Bayarin sekalian kali ya. Ih, bayar sendiri lah. Pandemi COVID-19 yang menyerang dunia pada saat ini mengharuskan kita untuk menjaga kesehatan secara lebih ekstra. Terlebih, jumlah kasus COVID-19 setiap harinya semakin meningkat. Oleh karena itu, selain berdiam diri di rumah, mari kita lakukan 3M. Pertama, memakai masker. Dengan menggunakan masker, dapat melindungi diri dari partikel droplet penyebab penularan virus corona. Kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak secara fisik sekurangnya 2 meter dapat mengurangi resiko tertularnya virus COVID-19. Ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan minimal selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir dapat membantu membunuh virus dan kuman yang berada di tangan. Pastikan kamu selalu mencuci tangan ya, terutama ketika kamu menyentuh barang-barang di tempat umum. Hal-hal besar dimulai dari langkah sederhana, karena terjaga hari ini, terlindungi sampai esok hari.
kembali lagi di Liptin, Life and Psychology of Teenager. Nah, salah satu tantangan terbesar di masa pandemi kayak gini, kita harus menjaga jarak ya. Dan juga ternyata hubungan kita ikut-ikutan berjarak nih. Salah satunya kayak yang tadi udah di-sharing sama Kinari, dia sedang menjalani LDR dengan doinya. Tapi tenang aja, di segmen kali ini aku udah undang salah satu psikolog yang akan sharing gimana sih cara menjalani hubungan LDR di masa pandemi seperti ini. Langsung aja kita undang, ini dia Kak Fiona Damanik. Halo Kak Fiona. Silakan duduk Kak. Terima kasih. Gimana kabarnya Kak Fiona? Baik-baik nih Liwang. Oke. Nah Kak, hari ini kan kita akan membahas seputar hubungan percintaan ya, khususnya di masa pandemi ini. Menurut Kakak, di masa pandemi ini kan biasanya banyak tuh yang mulai menjalani hubungan LDR ya, karena kita harus menjaga jarak, ketemunya juga terbatas gitu. Sebenarnya itu ada nggak sih berpengaruh dengan situasi kondisi psikologis seseorang? Iya, memang pandemi ini berdampak di berbagai aspek ya. Salah satunya memang dalam relasi. Ketika menjalin hubungan berpacaran gitu salah satunya. Nah, ketika pandemi terjadi, ini kan situasi baru. Kalau sebelumnya LDR karena kehendak pribadi, mau nggak mau, kalau ini tanpa ada keputusan dari diri kita, dari kemauan diri kita. Karena pandemi memaksakan untuk long distance, kita nggak siap mungkin. Akhirnya beberapa relasi yang sebelumnya memang udah ada problem, makin parah nih problemnya. Tapi kalau misalkan relasinya baik-baik aja nih, akhirnya ada problem, yaitu pandemi ini yang perlu diadaptasi oleh keduanya. Jadi secara psikologis ya lebih ini ya, perlu waktu untuk beradaptasi karena kaget, belum tahu, karena nggak direncanakan, jadi belum tahu nih tips dan triknya akan melakukan apa supaya bisa menghadapi long distance relationship ini. Mungkin gitu. Biasanya pengaruhnya itu seperti apa Kak? Dengan hubungan dua orang remaja yang sedang menjalani LDR tuh dampaknya seperti apa sih? Misal ketika kita menjalin suatu relasi, relasi romantis terutama, ada kebutuhan kita yang terpenuhi, sehingga terjadilah relasi tersebut. Baik di si A maupun si B, ada kebutuhan tuh. Cuma seringkali kalau kita tidak melakukan penggalian lebih dalam tentang apa yang kebutuhan saya yang mana yang terpenuhi dari proses ini, maka kita nggak akan pernah tahu apa yang akan kita apa yang kehilangan ketika proses pandemi terjadi, proses long distance relationship ini terjadi, sehingga kayak ada yang kosong, jadinya gelisah terus, nggak tahu meresponnya seperti apa, rasanya nggak nyaman karena nggak tahu sebenarnya saya menjalin hubungan dengan dia, kebutuhan saya yang mana yang terpenuhi, atau di posisi dia saya memenuhi kebutuhan dia yang mana, gitu. Karena ada tuh proses saling memenuhi kebutuhan. Kalau misalkan udah tahu, oh ternyata dia membuat saya merasa berharga, saya senang tiap kali ketemu dia. Atau oh saya merasa diterima di perjalanan kehidupan saya, susah orang ada yang menerima saya, tapi bersama dia saya jadi diterima, misalkan gitu. Nah itu jadi berdampaknya ke sana, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi ketika pandemi terjadi. Mungkin begitu. Iya Kak Fiona, jadi itu kan secara ideal ya kalau kita berpikir saling memahami kebutuhan satu sama lain. Tapi kalau misalnya ketika tidak ketemu nih titik temunya, titik tengahnya untuk mengetahui kebutuhan pasangan, itu biasanya terkadang kandas ya Kak Fiona ya. Betul. Itu dari Kak Fiona sendiri, misalnya melayani klien-klien, ada nggak sih peningkatan jumlah remaja yang hubungannya kandas karena pandemi ini? Iya, jadi ada survei yang dilakukan itu untuk 2.000 orang lah yang disurvei gitu, yang menjalin relasi romantis. 67% dari 2.000 orang tersebut mengalami putus cinta gitu ketika di masa pandemi ini. Jadi memang kita bisa bilang artinya ketika suatu relasi tidak dipertahankan gitu, tidak dicari tahu mana nih konfliknya, sehingga kalau udah tahu konfliknya jadi bisa tahu solusinya apa, jadinya ya kandas, putus di tengah jalan. Biasanya kalau yang menjalani LDR kayak gitu, kasus-kasus apa aja nih yang dikonsultasikan ke Kak Fiona? Kalau LDR, persoalan apa? Kalau LDR sebelum pandemi, itu kan suatu kesepakatan yang sudah bisa kita diomongin gitu ya, oh nanti kita gini ya. Jadi
ada persiapan dulu untuk LDR-nya. Saya butuh kamu itu tuh sebagai teman belajar. So, ketika kamu ada jauh di sana, boleh nggak masih bisa temenin belajar, misalkan gitu. Atau aku senang banget ketika kamu kasih hadiah. Atau aku senang banget ketika kamu memuji dan lain sebagainya. Nah, ada komunikasi yang tidak lagi ini ya, permukaan doang, tapi kayak lebih masuk ke dalam lagi gitu. Nah, proses-proses itu yang perlu dikenali. Nah, dasar kita mau mengenali orang lain dan mengenali diri kita karena kita mau mempertahankan relasi ini. Tapi kalau misalkan, aduh, sebenarnya nggak mau gitu, maka nggak ada effort juga kan dari kita untuk mencari solusi terhadap konflik ini apa. Nah, jadi mungkin ke arah sana. Jadi buat para teens di rumah nih ya, mungkin yang lagi menjalani LDR atau lagi galau-galau, kira-kira Kak Fiona ada tips nggak, apa sih harus disiapkan entah secara emosional mungkin untuk menjalani LDR? Iya, jadi di dalam menjalin relasi, kata kuncinya tadi selalu tentang komunikasi, karena kan dua orang nih, gitu. Kita paham perilaku dia yang mana membuat kita bahagia. Dia juga bisa memahami dia nyaman ketika kita melakukan apa. Atau mungkin bahasanya itu tuh seringkali dibilang dengan bahasa cinta, gitu. Seringkali kita bahasa cinta itu ada 5 macam. Nanti bisa juga cari di Google. Ada mungkin dia memahami, saya tuh merasa dicintai ketika saya didengarkan, ada quality time gitu misalkan. Tapi ternyata si pasangan merasa enggak, menurut saya meaning dari cinta itu ketika saya bisa memberikan hadiah kepada seseorang. Kan maka kan dia sedang membahasakan suatu cinta tapi dengan bahasa yang berbeda. Maka nggak nyambung, kok dia ngasih hadiah terus sih tapi dia nggak pernah dengerin aku. Jangan-jangan dia nggak sayang sama aku. Nah itu kan problem yang sebelum LDR terjadi atau sebelum pandemi yang mungkin bisa jadi terjadi. Nah pandemi ini tuh jadi faktor tambahan atau jadi katalisator lah, jadi mempercepat ini hubungannya. Kalau kamu nggak segera mengetahui bahasa cintamu, nih makin cepat nih kandasnya. Karena mau nggak mau ketika menjalin relasi kita tetap ya perlu mengenal gitu. Dia nyamannya diapakan, dia merasa dicintai ketika kita melakukan apa. Nah begitu pula sebaliknya. Jadi itu ya kuncinya Kak Fiona, bahasa cinta. Kalau Kinari sendiri nih, bahasa cinta kamu apa dan bahasa cinta pasangan kamu apa sih? Kalau dari aku sendiri, kebetulan aku pernah denger itu bahasa cinta dari, soalnya aku tuh seneng denger podcast gitu sih yang tentang relationship gitu kan. Nah aku kebetulan itu dari yang ucapan sih, aku yang afirmasi. Pujian, cuman bukan pujian banget, tapi aku dari kata-kata gitu, aku lebih seneng dari situ. Kalau doi aku mungkin dia tuh lebih ke quality time, waktu kebersamaan gitu sih. Jadi gimana di masa pandemi kayak gini, gimana cara merealisasikan bahasa cinta kamu dan pasangan kamu itu? Nah kalau kan aku tahu nih dia kan quality time, nah sedangkan aku sama dia aja LDR gitu kan, berarti artinya aku nggak bisa sama dia dong. Nah aku sih mensiasatinya jadi dengan kayak misalnya sempet nih kemarin ini dia kayak lagi sibuk UTS gitu, aku jadi ya udah kirimin makanan gitu, jadi seenggaknya walaupun aku gak ada di situ tapi aku berusaha buat ini loh aku tuh perhatian gitu loh, kesannya kayak gitu sih. Jadi bisa kayak gitu juga ya Kak Fiona? Betul. Atau ditemenin dengan Zoom gitu kan, barengan. Diam-diaman gak apa-apa, yang penting kayak merasa ada yang nemenin misalkan gitu. Tapi kalau dari Kak Fiona sendiri melihat gimana sih seharusnya remaja itu bisa tetap mempertahankan hubungannya? Perlu ada kemauan dulu pertama, karena kita gini sih, kalau kita bicara tentang cinta, cinta tuh menurut saya kata yang strong ya, kata yang deg-degan pertama ketika ngelihat lawan jenis tuh mungkin belum sampai cinta. Itu attractiveness, ketertarikan, itu proses biologis kita. Nah tapi memang itu awalnya tuh dari situ dulu, atraktif dulu nih, saya seneng sama dia gitu. Nah kata cinta seringkali kan kalau remaja ya nggak apa-apa juga sebenarnya menggunakan kata cinta mulai dari awal, kayaknya aku jatuh cinta pada pandangan pertama misalkan gitu kan. Nah padahal cinta itu sendiri tuh suatu hal yang kita perlu kenali, kita mau mencintai dia dengan bahasanya dia nih, bukan tentang kita loh. Karena kita kan mau mencintai itu tuh tentang memberi. Cinta yang di kita udah penuh, kita mau kasih cinta sama orang lain. Bukan aku kosong nih, tolong dong kasih cinta ke aku. Akan terjadi begitu juga, tapi kan selalu dimulai dengan mencintai dulu. Nah, ketertarikan yang di awal tadi seringkali dimaknai oleh remaja itu cinta tadi kan. Jadi kayak aku jatuh cinta deh, langsung segera. Padahal dia belum kenal.
belum mendalami lebih jauh lagi sebenarnya dia orangnya seperti apa, atau punya kecenderungan seperti apa, punya value yang sama apa enggak. Nah, lewat masa PDKT nanti sampai benar-benaran mau jadian gitu, nah baru tuh ada proses pengenalan, ada proses toleransi. Seberapa besar kita mau toleransi? Aduh, saya tuh nggak cocok sama nilainya dia, tapi kayaknya masih bisa nih saya toleransi. Nah, itu kan cinta itu kan gitu ya, tidak sekaku. Oh, dia nggak bisa kayak gitu ya, dia nggak pintar matematika ya, saya maunya yang pintar matematika misalkan gitu. Nah, itu hal yang bisa ditoleransi apa enggak? Nah, pelan-pelan dirawat, dijaga maintenance-nya, jangan lupa juga, jangan nanti kalau jadi pacar ya udah gitu ya, nanti angkat video call udah nggak rapi-rapi lagi misalkan gitu. Nah, seakan-akan dia harusnya bisa terima saya apa adanya, padahal di pasangan kita perlu tahu dia perlu loh diberikan penampilan yang baik gitu. Bukan kita berpura-pura atau tidak menjadi apa adanya, tapi karena kita tahu ini bahasa cintanya dia, dia akan merasa dihargai atau merasa dicintai ketika kita memberikan penampilan yang baik, misalkan gitu. Kok kamu angkat telepon gak sisiran sih? Atau dalam hatinya dia mungkin berarti dia jangan-jangan udah gak sayang sama aku. Padahal nggak gitu maksudnya. Padahal di waktu yang sama dia terus ngirim hadiah, karena menurut si pasangan yang satu lagi, memberi hadiah itu tuh sebagai bahasa cinta. Dia nggak nangkep bahasa cintanya tuh ngasih hadiah gitu. Jadi ya komunikasinya kan jadi nggak masuk ya. Nah, jadi gimana untuk mempertahankan? Ya mulai dari menyadari ini proses saya ini tuh udah cinta belum ya? Apa masih ini nih biologis yang bermain, ketertarikan satu sama lain. Ketertarikan sama siapa aja bisa gitu. Tapi untuk mempertahankannya butuh kerjasama dari dua orang tersebut gitu, kerjasama untuk mempertahankannya. Kalau ada, nggak bisa juga cuma satu orang nih yang belajar tadi baca, tapi yang satunya enggak gitu, nggak mau diem aja, nggak bisa bekerja juga. Relasi itu bekerja di dua belah pihak. Nah, tadi Kak Fiona udah sempat nyebutin tentang bahasa cinta, harus mengenal satu sama lain. Nah, kalau lagi pandemi kayak gini kan Kak, tadi aku juga udah mention kalau kita tuh harus menjaga jarak ya. Gimana tuh Kak, kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, tapi ternyata bahasa cintanya adalah physical touch? Iya, betul-betul. Nah, sentuhan fisik tuh betul salah satu dari bahasa cinta. Ketika kita memang bisa memahami, saya ternyata orangnya itu mau memaknai cinta ketika saya tuh physical touch tuh misal ini ya sentuhan cuddling gitu, atau ciuman, kiss gitu. Tunggu dulu Kak Fiona, menarik banget ya. Tapi sabar ya Teens, karena setelah yang satu ini kita akan ada iklan sedikit, so stay tune terus. Aduh, dingin banget di luar, hujan. Terus tadi pas pulang nggak sengaja kena Mama, perut aku sakit banget ya. Lu kenapa ya? Ini apaan sih, Ma? Ini tuh minyak kayu putih, Dek. Mama tuh udah pakai ini sejak kecil dan selalu ampuh buat mengatasi semua masalah. Emang iya, cuma segini doang? Yang kemarin 2 bijinya udah habis sama kamu. Oh, emang khasiatnya bisa buat apa aja sih, Mas? Bisa buat banyak, sakit perut, masuk angin, meriang, semuanya deh. Dari kemarin kamu nanya terus kan, sakit perut apa? Mama kasih ini, langsung sembuh kan? Iya, langsung enak perut Dede. Makanya sekarang pakai ini lagi ya, biar nggak sakit perut lagi. Aku pakai lagi ya. Iya. Halo, nama gue Tessa. Di pandemi saat ini, kesibukan gue tuh banyak banget. Mulai dari kuliah online, kerja kelompok, olahraga, sampai keadaan rapat virtual organisasi. Dan satu waktu gue tuh sakit perut. Ternyata gue tuh lupa makan. Nah, alhasil gue ketemulah sama satu Instagram story-nya Nagita Slavina. Dia di-endorse sama Lemonilo.
Mie instan yang benar-benar bikin sehat badan kita dan bergizi juga loh. Udah gitu, rasa bumbunya mantap, praktis pula. Kalau mau masak tinggal nyalain kompor dan masak air kayak biasa. Yang terpenting, warna hijau dari mie-nya berasal dari saripati bayam loh, tanpa melalui proses penggorengan. Makanya air rebusan mie-nya bening banget kan? Jadi bener-bener solusi kalau nggak ada makanan deh. Nah, sekarang gue udah gak merasa bersalah lagi kalau makan mie instan karena udah ada Lemonilo, makanan instan yang sangat sehat. Ya, Kak. Mohon maaf, ini boleh makan nggak? Boleh. Ini dia yang gue tunggu-tunggu. Kakak boleh bagi nggak kak? Nggak boleh. Kak mau dong kak, kak mau kak. Kembali lagi di Liptin, Life and Psychology of Teenager. Nah, di sini udah ada Kak Fiona yang expert di bidang psikologi ya, Kak. Dan juga ada Kinari yang expert di bidang LDR. Kurang lengkap apa lagi coba kita hari ini mau sharing-sharing tentang gimana sih cara menjalani hubungan LDR di masa pandemi ya. Tadi Kak Fiona nih sempat ke pause ya, Kak. Lagi menjelaskan gimana sih kalau misalnya ada orang dia tuh bahasa cintanya physical touch, tapi harus LDR di masa pandemi ini. Gimana tuh, Kak? Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa nih bahasa cintanya itu hanya bisa dimaknai, cintanya itu bisa dimaknai dengan sentuhan atau dengan pertemuan secara fisik, nah itu kan tidak bisa dimungkinkan gitu kan. Nah, kita gali lebih dalam lagi. Yang kita cari dari situ kan keintiman ya, seberapa intim kita bisa menjalin relasi dengan pasangan kita. Nah, mungkin memang tidak bisa terpenuhi dulu nih, karena kan jarak kan memang nggak memungkinkan untuk physical touch. Tapi dikomunikasikan dulu yang pertama ke pasangan bahwa ada kebutuhan ini yang tidak terpenuhi di saya. Tapi saya akan berusaha untuk mentoleransinya semaksimal mungkin. Kita komunikasikan, nggak kita pendam sendiri gitu kan. Nah, supaya pasangan juga bisa memperlakukan kita dengan baik juga, mungkin tidak memberikan stres yang terlalu berat, atau bisa menjadi tempat yang nyaman juga untuk pasangannya berproses. Sembari nanti mencari solusi, kira-kira cara apa yang bisa dilakukan. Atau mungkin bisa juga dengan, mungkin kalau nggak physical touch, saya juga bisa nyaman ketika ditemani dalam keseharian. Kalau olahraga bareng misalkan gitu. Atau ada dikirimin barang sesuatu tapi bentuknya boneka, mungkin kiriman dari pasangannya ke dia, itu juga mungkin akan membantu. Jadi cari solusi, jadi nggak berhenti ketika seseorang love language-nya sentuhan fisik, lalu nggak bisa sentuhan fisik, lalu jadi nggak memaknai cinta, maka itu orang yang tidak tahu tentang dirinya, lalu dia gelisah sendiri, kenapa saya jadi nggak nyaman sekarang gitu kan. Tapi kalau orang udah paham dulu, oh ya sentuhan fisik ini menjadi penting bagi saya. Cuman kan kognitif juga main, nggak cuman perkara kita nyaman atau tidak nyaman. Ada kognitif itu pikiran, logika yang bermain. Ya, memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan, maka jalan tengahnya yang paling membuat saya nyaman apa ya? Nah, itu dikomunikasikan juga sama pasangan. Saya pikir kalau sudah terbiasa untuk boleh sih receh-receh tuh dia. Kita kan kadang unyu-unyu gitu ya, seneng lah gitu di awal-awal. Cuman perlu ada beberapa waktu yang kita rada serius untuk membicarakan tentang kebutuhan kita, sukanya kita, dan tidak sukanya kita. Nah itu dia Teens ya, jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan hanya karena aduh bahasa cintanya physical touch dan quality time, lagi LDR kayak gini pengennya nyerah aja, nggak gitu ya Kak Fiona. Kalau memang kalian berdua adalah dua insan yang mau sama-sama saling memperjuangkan, pasti bisa kok ya kan. Nah selanjutnya aku mau ke Kinari lagi nih. Tadi kan kamu udah ceritainnya, udah sharing tentang hubungan kamu menjalani LDR ya. Sebenarnya apa sih biasa masalah yang kamu hadapi, mumpung ada Kak Fiona juga nih, jadi bisa sekalian dikasih tips and triknya gimana tuh? Kalau masalah yang aku hadapi mungkin kan karena emang kan aku tuh sempet yang kayak udah janji gitu mau pulang ya Kak ya. Jadi tuh kayak dia tuh suka nagih aku gitu loh Kak, kayak lah kapan dong pulangnya, nih kan udah bisa, udah longgar PSBB juga gitu. Udah gitu aku juga jadi kayak jadi beban sendiri sih Kak. Jadi kayak
aku nggak enak juga ke dia, yang emang bener aku udah janji pulang, tapi aku juga nggak bisa maksa orang tua gitu kan. Nah itu tuh jadi sering kayak konfliknya di situ sih Kak. Jadi kayak pas dia sering nanya-nanya aku juga kayak kadang suka kesel sendiri juga, kayak ya udah ini kan gimana lagi gitu. Nah gitu sih Kak, paling gitu. Padahal sebenarnya bisa juga mungkin dari Kinari menyampaikan kalau pengganti dari aku nggak datang apa kira-kira bisa bikin kamu nyaman gitu ya. Sudah pernah didiskusikan juga berarti? Sudah sih, sudah sering. Sehingga masih bisa berlanjut sampai sekarang ini ya? Iya. Oke. Kalau untuk Kinari sama David sendiri, sebenarnya udah pernah belum mengkomunikasikan bahasa cinta kalian masing-masing? Kalau komunikasikan mungkin nggak pernah secara gamblang gitu sih, jadi kayak secara gak langsung aja gitu, kayak dia tuh tiba-tiba suka ngomong kayak misalnya aku sukanya diginiin gitu, kalau aku sukanya diginiin, kayak kita pernah kayak saling jujur-jujuran gitu sih, kayak apa sih yang kamu nggak suka dari aku apa yang kamu nggak suka dari aku gitu, jadi kayak saling ngobrol-ngobrolan gitu, jadi kayak kita nentuin sendiri gitu sih Kak. Gitu. Kalau dari masalahnya Kinari itu yang tadi sudah dijelaskan Kak Fiona dengan saling mengerti juga, menurut Kak Fiona gimana? Ada nggak tips buat Kinari dan pasangannya supaya bisa melewati ombak-ombak dan godaan-godaan selama LDR ini Kak? Iya, sudah bagus sih tadi. Jadi tidak berarti kita nggak boleh ada berantem-berantemnya gitu, nggak boleh ada bentrok-bentroknya. Konflik yang ada, yang muncul itu membuat kita menjadi paham, oh iya, saya sangat rentan nih di tema-tema ini nih, gitu. Terus mungkin pasangan juga memahami ya tadi kan, bukan diomongi secara langsung, tapi mulai belajar memahami pelan-pelan, observasi dan lain sebagainya. Nah, konflik yang dihindari adalah konflik pada tema yang sama. Berarti kan tidak ada pertumbuhan Kak. Tapi kalau konfliknya ada terus, tapi itu berada di tema yang berbeda, maka hal itu baik. Artinya ya memang susah gitu untuk dua manusia menyatukan pikiran, menyatukan value, kan perlu memang ada adaptasi di kiri kanan dan lain sebagainya. Maka itu sudah baik. Komunikasi tadi juga sudah berusaha. Ada juga mungkin kalau memang apa ya, ada masanya kadang kok kita gini-gini aja ya, misalkan gitu ya. Apalagi ditambah LDR, tidak ada kegiatan baru. Kalau misalkan tempat itu kita belum kunjungin, terus kita explore bareng misalkan gitu, itu kan menjadi suatu hal yang baru, malah semacam refresh hubungan gitu kan. Tapi di masa pandemi ini akhirnya kita dipaksakan untuk looking inside, melihat ke dalam diri kita, melihat ke dalam relasi yang sedang kita jalani. Ada tuh beberapa lembar worksheet, tapi ini kayak serius banget sih, juga kebayang nih gimana remaja yang sangat, kalau anak-anak psikologi beberapa memungkinkan tuh, jadi mungkin dia belajar dari dosennya, ada lembar-lembar untuk mengecek tentang pasangannya dan dia, nah itu mungkin terjadi. Tapi ada juga nih buku yang udah mulai mulai digandrungi remaja, judulnya itu Couple Recipe. Jadi kayak resepnya pasangan gitu. Jadi kalau misalkan buku itu udah selesai sampai akhir, dikerjain bareng sama pasangan, semacam ada indikator bahwa kita sudah sejauh ini loh mengenal dia, kita tahu tentang apa yang dia suka dan tidak suka, dan itu tertulis. Kalau tertulis itu sudah tidak abstrak, konkret, maka bisa kita lihat lagi. Jadi pengingat, kadang kita lupa gitu ya. Oh ya, dia sensitif banget nih di tema ini. Karena kesibukan kita jadi lupa. Nah, tapi kalau ada buku itu, kalau pas lagi senggang kita baca-baca, kita ingat, kita bayangkan dia, oh iya benar sih, kenapa dia menjadi seperti ini, ya karena perjalanan kehidupan seperti ini. Maka suatu hal yang membuat kita semakin mampu untuk mentoleransi sesuatu. Karena kan nggak bisa memaksakan ini ya, kemauan kita kan. Tetap juga harus bisa baiknya gimana. Mungkin gitu. Mungkin Kak Fiona di belakang nanti bisa deh bisik-bisik itu couple resepnya belinya di mana ya? Kayaknya saya tertarik sih. Ini warna merah nanti coba ada di. Oke ya. Kak Fiona terakhir nih Kak, mungkin buat para teens juga di rumah penasaran nih. Mungkin Kak Fiona ada tips nggak? Tips kencan gimana nih? Tips kegiatan kencan yang mungkin bisa dilakukan saat LDR kayak gini? Iya. Mungkin tidak muluk-muluk harus gimana ya? Kalau misalkan yang kita cari dari kencan di luar itu suatu suasana yang baru, tempat yang baru, atau sebenarnya yang kita cari balik lagi ke bahasa cinta kita, percakapan yang mendalam. Jadi nggak peduli di mana, yang penting kencannya itu tuh bisa deep talk gitu kan. Maka itu, jadi jangan kita terjebak di permukaan saja.
kita gali sebenarnya ketika kita kencan apakah sekedar mendistraksi diri kita dari suatu masalah, itu juga bisa gitu kan, makanya harus pergi. Tapi kalau misalkan saat ini ya maka bikin kegiatan yang bisa mendistraksi kita dari suatu permasalahan tersebut dalam kencannya. Atau misal kadang kita kalau sudah di pandemi ini kayak nggak muncul gitu ya ide-ide kreatifnya ya. Tapi memang kalau memang ini menjadi suatu hal yang mau diurusin, jadi kadang kita memaksakan pasangan kita tuh mensupport setiap problem yang sedang kita jalanin. Padahal di sisi lain kita perlu kayak menghidupi relasi ini. Nah kalau kita fokusnya pada menghidupi si relasi tadi, maka akan keluar ide-ide lain. Misal berbarengan tadi ngerjain tugas, atau misal ngobrol, deep talk lagi, atau mungkin mungkin nggak ngomongin relasi, nggak ngomongin apa, cuman ngomongin hal-hal yang ringan-ringan aja, nonton film bareng misalkan. Sekarang kan udah bisa tuh nonton film bareng tapi jauh-jauhan, share screen gitu misalkan, dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dicoba. So jangan menyerah kayak nggak bisa lagi deh, nggak, kita udah berbeda banget. Bukan kita udah berbeda banget, dari dulu memang udah berbeda, cuman di awalnya perkara kita mau memberikan yang terbaik, jatuhnya kayak bisa diterima oleh lawan pasangan kita gitu kan. Nah gimana supaya si api-api cinta itu tuh nggak padam gitu aja gitu, maka ada kegiatan baru yang kita lakukan, mungkin begitu ya. Nah Teens, berarti nggak ada kata bosan ya, yang ada itu kita harus selalu mengorbankan api-api cinta itu ya Kak Fiona. Menarik sih, semoga apa yang di-sharing sama Kak Fiona dan Kinari juga bisa jadi pandangan baru buat para teens di rumah. Setelah ini jangan kemana-mana dulu Teens, karena kita ada sesuatu yang menarik dan juga ada surprise. So tetap di Lip Teen, Life and Psychology of Teenager. Kok kayaknya ada yang kurang ya? Oh iya, belum minum Bear Brand. Susu sejuta manfaat. Selain menyegarkan, Bear Brand juga dapat menetralkan racun yang ada di dalam tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, mengontrol kolesterol, mencegah osteoporosis, mampu meningkatkan kinerja otak, dan masih banyak lagi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Balik lagi sama aku Stephanie Liwang di Lip Teen, Life and Psychology of Teenager. Kayak yang tadi udah aku janjiin, di segmen kali ini kita bakal seru-seruan bareng karena aku akan challenge Kinari. Jadi di challenge kali ini pastinya Kinari dan juga teens di rumah udah tahu ya, kita akan main challenge yaitu How well do you know each other. Jadi kamu akan aku sambungin dengan pacar kamu. Serius Kak? Iya. Pacar kamu yang LDR di mana? Di Bandung. Namanya siapa? David. Oke, kita langsung aja hubungi David ya. Serius? Iya. Oke, langsung aja kita hubungin David. Halo David. Halo Kak. Itu dia. Mana kamu sih? Gimana? Udah berapa lama nggak ngeliat mukanya David secara langsung? Halo. Ya.
Lebak itu. Davidnya putus-putus ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi kamu udah berapa lama nggak lihat mukanya David secara langsung? Kalau dari tahun ini sih terakhir ketemu Februari. Berarti ya mau sebulan sih. Oh, sebulan ya. Berarti udah sempat melepas rindu juga ya? Iya. Gimana David? Udah aman kah? Halo Kak, bisa terdengar suaranya? Bisa. Oke David, jadi aku mau jelasin kita bakal main games. Jadi games ini adalah how well do you know each other. Jadi aku akan kasih pertanyaan. Di sini aku juga udah ada tulisan Kinari dan juga David. Jadi misalnya aku tanya siapa yang paling apa, terus kamu tinggal angkat. Apakah kamu David atau Kinari? Jawabannya, oke? Bisa dipahami ya Kinari ya? Oke, ini aku kasih ke kamu. Gimana David, udah siap? Udah. Oke. Jadi kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama. Kita lihat sebenarnya siapa sih yang paling tahu apakah Kinari atau David? Setelah menjalani hubungan berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Wow, itu bukan waktu yang singkat ya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa, nanti angkatnya pas aku hitung 1, 2, 3 ya, David ya. Siapa yang paling sering bilang kangen duluan? Oke, 1, 2, 3. David menjawab Kinari, tapi Kinari bilangnya David. Itu kenapa bisa beda? Emang gimana David? Emang Kinari yang selalu sering bilang kangen duluan? Iya sih. Enggak. Kinari yang suka ngomong kangen duluan. Ini kita bingung ya, siapa yang bohong, siapa yang benar. Kalau dari Kinari sendiri kenapa David? Karena dia duluan yang suka bilang kangen. Oh, baru kamu balas ya. Oke, berarti masih salah ya, nggak ada poinnya ya. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang paling sering ngambek? 1, 2, 3. David, benar, dua-duanya jawab David. David, emang kamu sering ngambek biasanya gara-gara apa sih David? Gimana ya, kadang Kinarinya suka nyebelin, jadi suka ngambek gitu. Waduh, diangkat nih Kinari. Coba boleh dibalas, emang biasanya kamu nyebelin kenapa Kinari? Enggak, dia lebih nyebelin. Aduh, saya jadi bingung ya pemirsa. Jadi biasanya kalau David yang ngambek, gimana cara kamu nenangin dia lagi biar baikan lagi? Paling kayak ditenangin aja sih, kayak ya udah jangan marah-marah. Omonginnya baik-baik aja gitu. Oh, jadi emang problem solving ya. Itu teens harus dicontoh tuh ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling lama bales chat? 1, 2, 3. David. Waduh, dua-duanya jawab David nih ya. Berarti David yang lama balas chat, tapi dia juga yang paling sering ngambek ya, Kinari. Itu kenapa? Emang biasanya David ngapain aja Kinari? Kesehariannya sampai bisa lama balas chat? Mungkin dia, kan kalau aku emang suka buka HP terus gitu kan, dan dia tuh kebenaran emang kalau lagi sibuk tuh fokus sama sibuknya gitu. Jadi emang jarang buka chat sih dia. Tapi aman ya David ya, nggak ada apa-apa dong. Iya, senyum-senyum. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling sering kasih kejutan? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Siapa ya? Kok ragu-ragu? Ragu. Siapa nih? Ayo, 3. Kinari jawabnya David, David yang nge-lag. Emang kenapa Kinari? Emang biasanya David sering kasih kejutannya apa? Oh iya, David juga jawabnya David nih, keren. Aku tanya David aja kalau gitu ya. David biasanya sering kasih kejutan apa sih buat Kinari? Kadang gimana ya, kalau misalnya dia kalau lagi mood gitu, misalnya kadang ngirim makanan gitu, simpel-simpel aja sih. Dan itu buat kamu seneng ya Kinari ya? Mungkin itu kuncinya ya teens. Oke, terakhir nih, siapa yang paling sering ajak call duluan? Oke, siapa yang paling sering ajak call duluan? 1, 2, 3. Kinari jawab David, David jawabnya Kinari. Waduh, ini kayaknya emang gak ada yang mau mengaku ya, jadi saling nuduh satu sama lain. Kalau David, kenapa Kinari yang selalu ajak call duluan?
Ya soalnya kan kayak tadi kan aku kan suka banyak kesibukan ya, tiba-tiba ngajak telepon gitu. Nah, tapi Itu sih makanya aku milih dia. Nah, tapi Kinari jawabannya beda nih. Kinari bilang yang sering ajak kau duluan tuh kamu. Kita tanya dulu ke Kinari. Emang David yang sering ajak kau duluan? Iya. Enggak sih, sebenarnya aku. Kau jawabnya, kenapa jawabnya David kalau begitu, Ibu? Iya. Oke, jadi kamu ya. Nah, oke deh, gamenya kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka itu ya sosok lah ya, cukup mengenal satu sama lain meskipun banyak pertanyaan yang saling menuduh. Ternyata dia yang suka, ternyata gitu ya. Oke deh, tepuk tangan buat Kinari dan juga David. Thank you ya David atas waktunya. Thank you so much. Nanti setelah ini baru teleponan berduaan lagi ya sama Kinari. Dah. Nah, thank you juga ya Kinari udah mau ajakin David dan juga kamu untuk main di challenge kali ini. Dan teens, jangan lupa setelah yang satu ini kita akan ada sesuatu yang menarik lagi. So, stay tune terus di Liptin, Life and Psychology of Teenager. Panas banget dah. Pengen minum yang seger-seger banget. Aduh gila, dia minumnya seger banget. Pengen deh. Woi, ngapain sih nge-scroll dari tadi nggak kelar-kelar? Pengen minumnya seger-seger, panas gak sih? Ya panas, ya beli aja makanya. Mahal. Ya elah, sekarang pusing-pusing banget. Sekarang tuh lagi ada promo GrabFood tahu. Nih, gue kasih lihat. Iya. Nih, di GrabFood tuh hampir semua tempat makanan dapat potongan harga. Tuh lihat, ada yang 40%, 30%. Terus kalau ada diskon gede-gedean juga di jam tertentu. Nyaman kan kalau pesan lewat GrabFood? Yaudah nih. Ini apa? Pesen dong, pesenin ya. Lah, kok jadi gua sih yang pesen? Nah kan dapet diskonnya. Dek, ini udah gue pesenin GrabFood. Yeay, makasih Ci. A few minutes later. Lah, udah nyampe nih Dek, yuk ambil. Makasih ya Pak. Yeay, minum segar. Ci, udah dateng Ci. Yeay, Ci, udah dateng Ci. Yeay, minum segar. Ya murah kan, dapat 3 cuma 30.000. Sumpah. Iya. Wow, ayo kita minum. Makasih ya Ci. Jangan kayak gini terus ya. Alkisah, di sebuah rumah, hiduplah 3 orang wanita yang masih menjadi beban keluarga. Anehnya, hari ini wajah mereka lebih menderita dari biasanya. Pertama, Arlene. Ia mengaku sudah terbaring lemas di kasur sejak 2 hari lalu. Bahkan, panggilan dari Ratu Elizabeth alias ibunya pun tidak dihiraukan. Arlene tidak menderita kebudekan, tetapi tubuhnya yang lemas membuatnya seperti rambut yang lepek dan jarang dicatok. Kedua, Christina. Semua orang di rumah berpikir bahwa ia sedang kesambet karena rajin cuci piring. Namun nyatanya tidak. Ia dari tadi sibuk memuntahkan isi perutnya karena merasa mual. Yang terakhir, Aileen. Entah sudah berapa lama ia ada di kamar mandi, atau pencernaannya sedang tidak selancar rezeki Raffi Nagita.
A few moments later. Akhirnya. Kenapa, Ma? The next day. Ususku minum Yakult tiap hari. Bakteri baiknya menangkan bakteri jahat. Rawatlah ususmu dengan Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Hai teens, balik lagi bareng aku Stephanie Liwang di Liptin, Life and Psychology of Teenager. Nah, tadi kita udah bincang-bincang banyak banget, insightful banget nih ya sama Kak Fiona dan juga Kinari tentang gimana sih cara menjalani hubungan LDR di masa pandemi. Lalu Kak Fiona juga udah ngasih tips, udah ngasih tahu dampak ke psikologi remaja ini seperti apa, dan juga ngasih tips kencan ya ala LDR versi pandemi gitu. Jadi thank you so much buat Kak Fiona dan juga Kinari atas sharing-sharingnya. Kak Fiona dan Kinari semoga sehat selalu, apapun yang dikerjakan semoga sukses selalu. Kinari semangat kuliahnya dan juga semangat LDR-nya. Untuk teens di rumah, memang menjalani hubungan percintaan itu tidaklah mudah, apalagi ketika kita harus dipisahkan dengan jarak. Di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, segala sesuatunya bahkan menjadi tidak pasti. Beberapa pasangan tidak bisa bertemu dalam waktu yang cukup lama. So, perasaan depresi, sedih, stres itu sangat wajar untuk dirasakan. Tapi bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan. Karena kuncinya, kekuatan sebuah hubungan itu terletak pada dua insan yang mau untuk saling memperjuangkan. Cukup kita saja yang karantina akibat COVID-19. Because love doesn't quarantine. So, terima kasih sudah menyaksikan Liptin, Life and Psychology of Teenager. Because your feelings are valid.